semuanya. Nah, di sini kami akan membahas mengenai model-model pembelajaran rumpun belajar behaviorisme. Nah, jadi kita mulai dari yang pertama, itu kan ada explicit instruction. Jadi explicit instruction itu apa sih? Jadi explicit instruction itu adalah model pembelajaran khusus yang dirancang untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang dapat diajarkan dengan pola selangkah demi selangkah. Gitu. Jadi pembelajaran ini tuh sangat cocok untuk menyampaikan materi yang sifatnya algoritma prosedural, langkah demi langkah bertahap, atau sintaknya adalah sajian informasi yang kompeten atau mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan prosedural, membimbing pelatihan penerapan, mengecek pemahaman dan balikan, kemudian ada penyimpulan dan evaluasi, dan juga ada terakhir refleksi. Kemudian ada ciri-ciri dari model pembelajaran explicit instruction. Nah, jadi ciri-ciri ini itu kita ambil dari artikel yang dimuat oleh Huda tahun 2013 halaman 186, yaitu yang pertama nih, tujuan. Nah, jadi adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada siswa termasuk prosedur penilaian belajar. Kemudian yang kedua itu ada sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga itu ada sistem dan lingkungan belajar, dan juga ada model yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran tertentu dapat berlangsung dengan berhasil. Kemudian ini adalah langkah-langkah model pembelajaran explicit instruction yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Model pembelajaran explicit instruction merupakan pembelajaran yang menekankan pada guru, sehingga pembelajaran ini khusus dirancang untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang dapat diajarkan dengan pola selangkah demi selangkah. Explicit instruction dapat berbentuk ceramah, demonstrasi, pelatihan atau praktik, dan kerja kelompok. Tahapan atau sintaks model pembelajaran explicit instruction menurut artikel Huda tahun 2014 halaman 187 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada orientasi. Orientasi yang dimaksud adalah orientasi mahasiswa terhadap belajar yang meliputi tujuan, sasaran, motif, dan kekhawatiran mahasiswa dalam kaitannya dengan studi mereka. Yang kedua, guru menjelaskan TPK atau Technological Pedagogical Knowledge yang dimaksud adalah kemampuan guru bagaimana memfasilitasi pembelajaran peserta didik dengan menggunakan teknologi. Selain itu, guru juga menjelaskan informasi latar belakang pelajaran, pentingnya pelajaran, dan mempersiapkan siswa untuk belajar. Yang ketiga ada presentasi. Presentasi yang dimaksud di sini yakni hasil yang dicapai dalam penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan yang dikembangkan dalam pelajaran. Yang keempat, guru mendemonstrasikan materi pelajaran, baik berupa keterampilan maupun konsep, atau menyajikan informasi dalam tahap demi tahap. Yang kelima ada latihan terstruktur. Latihan terstruktur yakni latihan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu materi pelajaran. Yang keenam, guru merencanakan dan memberi bimbingan instruksi awal kepada siswa. Yang ketujuh, latihan pembimbing. Latihan terbimbing yakni kegiatan untuk menjamin bahwa seluruh materi yang diajarkan guru telah dikuasai siswa. Guru memberikan kesempatan lagi kepada siswa untuk melakukan latihan-latihan, terutama terkait dengan penerapan konsep dan keterampilan baru yang diajarkan guru. Yang kedelapan, guru memeriksa apakah siswa telah berhasil melakukan tugas dengan baik dengan memberinya kesempatan untuk berlatih konsep dan keterampilan, lalu melihat apakah mereka berhasil memberi umpan balik yang positif atau tidak. Yang kesembilan, latihan mandiri. Latihan mandiri merupakan suatu latihan soal dengan cara siswa membuat soal beserta penyelesaiannya setelah mendapat materi dan disertai dengan contoh dan cara menyelesaikannya. Dan yang terakhir, guru merencanakan kesempatan untuk melakukan instruksi lebih lanjut dengan berfokus pada situasi yang lebih kompleks atau kehidupan sehari-hari. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan model pembelajaran eksplisit yang diambil dari artikel dari Aris
Soimin tahun 2014 halaman 77, yaitu siswa benar-benar dapat menguasai pengetahuannya. Yang kedua, semua siswa aktif atau terlibat dalam pembelajaran. Yang kemudian ada kekurangan model pembelajaran explicit instruction menurut Soimin tahun 2014 halaman 77, yaitu yang pertama, memerlukan waktu lama sehingga siswa yang tampil tidak begitu lama. Yang kedua, hanya dapat diterapkan untuk mata pelajaran tertentu. Kemudian ada kekurangan dan kelebihan di artikel yang dibuat oleh Huda tahun 2014 halaman 187 sampai 188, yaitu sebagai berikut. Nah, selanjutnya, model pembelajaran explicit instruction memiliki kelebihan dan kelemahan menurut Huda dalam artikel 2014 halaman 187 sampai 188. Contoh beberapa kelebihannya antara lain, yang pertama, guru bisa mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa, sehingga guru dapat mempertahankan fokus apa yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun kecil. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menekankan poin-poin penting atau kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi siswa sehingga hal-hal tersebut dapat diungkapkan. Yang keempat, dapat menjadi cara efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual yang sangat terstruktur. Yang kelima, merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan-keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang berprestasi rendah. Yang keenam, dapat menjadi cara untuk menyampaikan informasi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat dan dapat diakses secara setara oleh seluruh siswa. Yang terakhir, memungkinkan guru untuk menyampaikan ketertarikan pribadi mengenai mata pelajaran atau melalui prestasi dan antusias yang dapat merangsang ketertarikan dan antusiasme siswa. Sementara itu, ada juga kelemahan menurut Huda dalam artikel 2014 halaman 187 sampai 188, yaitu kelemahannya yang pertama, terlalu bersandar pada kemampuan siswa untuk mengasimilasikan informasi melalui kegiatan mendengarkan, mengamati, dan mencatat. Sementara itu tidak semua siswa memiliki keterampilan dalam hal-hal tersebut, sehingga guru masih harus mengajarkannya kepada siswa. Yang kedua, kesulitan untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan awal, tingkat pembelajaran dan pemahaman, gaya belajar, atau ketertarikan siswa. Yang ketiga, kesulitan siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal yang baik. Dan yang terakhir, kesuksesan strategi ini hanya bergantung pada penilaian dan antusiasme guru di ruang kelas. Ya, selanjutnya itu ada masterly learning atau belajar tuntas. Itu satu filsafat mengatakan bahwa dengan sistem pengajaran yang tepat, semua siswa dapat belajar dengan hasil yang baik dari hampir seluruh materi pelajaran yang diajarkan di sekolah. Pandangan ini jelas menolak anggapan bahwasanya tingkat keberhasilan siswa di sekolah sangat ditentukan oleh tingkat kecerdasan bawaannya. Jadi yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari model pembelajaran mastery learning. Yang pertama adalah berdasarkan atas tujuan instruksional yang hendak dicapai yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Ya, maksudnya di sini adalah bahwa tujuan dari strategi belajar mengajar adalah agar semua siswa itu dapat mencapai tingkat penguasaan tujuan pendidikannya. Lalu yang kedua adalah memperhatikan perbedaan individu siswa, terutama dalam kemampuan dan kecepatan belajarnya. Yang dimaksud adalah dengan perbedaan di sini adalah perbedaan siswa dalam menerima rangsangan dari luar dan dari dalam dirinya serta laju belajarnya yang sesuai dengan teori konsep behaviorisme. Lalu yang ketiga adalah menggunakan prinsip belajar siswa aktif, yang dimana siswa dituntut untuk belajar secara aktif. Dan yang keempat, menggunakan suatu pelajaran kecil, yang dimana cara belajar mengajar dengan menggunakan prinsip belajar tuntas menurut pembagian
bahan pengajaran menjadi unit yang kecil-kecil, misal dalam suatu kelompok atau kelompok yang lebih kecilan. Lalu yang kelima yaitu menggunakan sistem evaluasi yang berkelanjutan. Jadi setelah semuanya dilakukan, pasti adanya evaluasi yang perlu diterapkan dalam model pembelajaran ini. Selanjutnya ada prinsip-prinsip mastery learning. Yang pertama ada sebagian besar siswa dalam situasi dan kondisi belajar yang normal dapat menguasai sebagian terbesar bahan yang diajarkan. Yang kedua ada dalam menyusun pembelajaran tuntas, guru memulai dengan merumuskan tujuan-tujuan khusus yang harus dikuasai oleh siswa. Guru juga menetapkan tingkat penguasaan yang harus dicapai oleh siswa. Yang ketiga ada konsep belajar tuntas, juga memperhatikan adanya perbedaan-perbedaan individual menggunakan suatu pelajaran kecil. Yang keempat ada konsep belajar tuntas, sangat menekankan pentingnya peranan umpan balik. Kemajuan belajar siswa harus segera dinilai, dan hasil penilaian tersebut menjadi umpan balik bagi kegiatan perbaikan dan pengayaan. Yang terakhir ada konsep belajar tuntas dapat dilaksanakan dengan beberapa model pengajaran, tetapi yang paling tepat adalah dengan model-model sistem pengajaran seperti pengajaran berprogram, pengajaran modul, paket belajar, model satuan pelajaran, dan sejenisnya. Baik, yang selanjutnya adalah variabel dari mastery learning ini sendiri. Yang pertama adalah bakat siswa atau aptitude. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi yang cukup tinggi antara bakat dengan hasil pelajaran. Yang kedua adalah ketekunan belajar atau perseverance, yaitu ketekunan erat kaitannya dengan dorongan yang timbul dalam diri siswa untuk belajar dan mengolah informasi secara efektif dan efisien, serta pengembangan minat dan sikap yang diwujudkan dalam setiap langkah instruksional. Jadi hal ini cocok dengan model pembelajaran behaviorisme yang menekankan pada kebiasaan siswa dengan didukung oleh stimulusnya. Lalu yang ketiga adalah kualitas pembelajaran atau quality of instruction, yaitu kualitas pembelajaran merupakan keadaan yang mendorong siswa untuk aktif belajar dan mempertahankan kondisinya agar tetap dalam keadaan siap menerima pelajaran. Dan yang keempat adalah kesempatan waktu yang tersedia atau time allowed for learning, yaitu penyediaan waktu yang cukup untuk belajar dalam rangka mencapai tujuan instruksional yang ditetapkan dalam suatu mata pelajaran, bidang studi atau pokok bahasan yang berbeda-beda sesuai dengan bobot pelajaran dan tujuan yang ditetapkan. Lalu yang selanjutnya adalah langkah-langkah dari mastery learning yang dikemukakan oleh Wena pada tahun 2011. Yang pertama adalah orientasi atau orientation, yaitu pada tahap ini dilakukan penetapan suatu kerangka isi pembelajaran. Ya, selama tahap ini guru itu menjelaskan tujuan pelajaran, tugas-tugas yang harus dikerjakan, dan mengembangkan tanggung jawab siswa. Lalu yang kedua adalah penyajian atau presentation. Di sini guru menjelaskan konsep-konsep atau keterampilan baru disertai dengan contoh-contoh, misal dengan media penggunaan pembelajaran juga seperti visual atau audio dalam mengembangkan materi pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah latihan terstruktur atau struktur praktis. Nah, di sini guru memberikan siswa contoh praktik dalam penyelesaian masalah berupa langkah-langkah yang penting secara bertahap. Jadi harus secara berurutan dan bertahap agar siswa dapat terlatih secara terstruktur. Dan yang keempat adalah latihan terbimbing atau guided practice. Ya, pada tahap ini guru memberikan kesempatan pada siswa untuk latihan menyelesaikan suatu permasalahan, tapi masih di bawah bimbingan guru itu sendiri. Jadi pada proses pembelajaran behaviorisme sendiri kan juga masih membutuhkan sosok guru dalam membimbing. Dan yang kelima adalah latihan mandiri atau independent practice. Nah, pada saat fase ini baru siswa dituntut untuk bisa latihan secara mandiri, dan apabila skor siswa untuk kerjanya antara 85% sampai 90% dalam latihan terbimbing, peran guru dalam tahap ini adalah menilai hasil kerja siswa setelah selesai. Nah, kemudian itu ada kelebihan dari model pembelajaran mastery learning.
Nah, yang pertama itu adalah pembelajaran tuntas lebih efektif. Jadi, keunggulan pembelajaran tuntas termasuk juga pencapaian siswa dan retensi atau daya tahan konsep yang dipelajari tahan lebih lama. Nah, kemudian ada efisiensi belajar siswa juga secara keseluruhan lebih tinggi. Nah, jadi siswa yang tergolong lambat menguasai standar kompetensi secara tuntas itu dapat belajar hampir sama dengan siswa yang mempunyai kemampuan lebih tinggi. Nah, jadi kan mereka disetarakan. Jadi nggak perlu takut walaupun kamu mungkin ada yang dapat ilmunya tuh lama untuk dicerna atau yang cepat untuk dicerna. Nah, itu bakalan nanti sama, jadi lebih efisien. Kemudian yang ketiga ada sikap yang ditimbulkan akibat siswa mengikuti pembelajaran tuntas positif, misalnya adanya rasa percaya diri dan kemauan belajar secara kooperatif satu dengan yang lainnya. Kemudian itu ada kekurangan dari mastery learning, yaitu yang pertama guru-guru yang sudah terlanjur atau yang sudah sering menggunakan model pembelajaran ini tuh jadi sulit beradaptasi. Jadi mereka tuh cenderung akan terus menggunakan model pembelajaran ini, jadi sulit menerima adanya model yang lain. Nah, kemudian memerlukan berbagai fasilitas dan dana yang cukup besar. Jadi menuntut para guru untuk lebih menguasai materi lebih luas lagi dari standar yang ditetapkan. Nah, kemudian ada diberlakukan sistem UAS dan UAN yang menuntut penyelenggara program bidang studi pada waktu yang telah ditetapkan dan usaha persiapan siswa untuk menempuh ujian. Kemudian ada direct instruction. Model pembelajaran langsung atau direct instruction dilandasi oleh teori belajar perilaku yang berpandangan bahwa belajar bergantung pada pengalaman termasuk pemberian umpan balik. Salah satu contohnya itu semisal ketika ada seorang siswa melakukan suatu kegiatan yang baik atau suatu pencapaian, itu kita sebagai pengajar memberikan umpan balik seperti hadiah atau achievement gitu pada siswa tersebut. Atau semisal siswa tersebut melakukan kesalahan, kita memberikan sedikit hukuman atau kayak peringatan gitu. Satu penerapan teori perilaku dalam belajar adalah pemberian penguatan. Umpan balik kepada siswa dalam pelajaran merupakan penguatan yang merupakan penerapan teori perilaku tersebut. Jadi ciri khas dari direct instruction ini, model pembelajarannya itu memberikan umpan balik gitu, seperti hadiah ataupun peringatan atau hukuman. Selanjutnya ada langkah-langkah direct instruction. Pada model pembelajaran langsung terdapat tahapan yang sangat penting untuk dilakukan agar pembelajaran berjalan dengan sebagaimana yang diinginkan. Menurut Fatur Rahman tahun 2015 halaman 170, tahapan atau sintak model pembelajaran langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada menyampaikan tujuan serta mempersiapkan siswa. Yang kedua, mendemonstrasikan pengetahuan secara keterampilan serta keterampilan. 3. Membimbing pelatihan. Keempat, mengecek pemahaman serta memberi umpan balik. Yang kelima, memberi kesempatan untuk pelatihan lanjutan serta penerapan. Baik, yang selanjutnya adalah kelebihan dari direct instruction. Menurut Sudrajat, bahwa model pembelajaran langsung ini memiliki kelebihan sebagai berikut. Ada 4 bagian, yaitu yang pertama, dapat diterapkan dalam kelas besar maupun yang kecil secara efektif. Berarti pembelajaran langsung ini memiliki fleksibilitas yang tinggi, yang mampu diterapkan dalam kelas yang memiliki banyak siswa maupun sedikit siswa. Yang kedua adalah ceramah, yaitu cara yang bermanfaat untuk menyampaikan sebuah materi maupun informasi kepada peserta didik yang tidak menyukai membaca ataupun yang tidak mempunyai keterampilan menyusun serta menafsirkan informasi. Tetapi ceramah ini apabila tidak dilakukan secara
komunikasi dua arah akan membosankan bagi siswa. Maka tantangan bagi guru sendiri adalah melakukan komunikasi secara dua arah kepada siswa. Yang ketiga adalah model pembelajaran langsung, yaitu terutama demonstrasi dapat juga memberi peserta didik sebuah tantangan untuk bisa membedakan teori yang seharusnya terjadi serta observasi atau kenyataan yang dilihat. Dan yang terakhir adalah demonstrasi memungkinkan peserta didik untuk berkonsentrasi pada hasil dari guru, bukan teknik dalam menghasilkannya. Hal ini penting terhadap peserta didik tidak memiliki keterampilan melakukan tugas tersebut. Dan selanjutnya adalah kekurangan dari didactic instruction. Ada 3, yaitu yang pertama, pembelajaran langsung sulit untuk mengatasi dalam perbedaan seperti hal kemampuan, kemudian pengetahuan awal, tingkat pembelajaran, serta pemahaman maupun gaya belajar atau ketertarikan terhadap peserta didik. Jadi guru sebelum melakukan proses pembelajaran ini harus mengetahui model atau gaya belajar masing-masing siswanya. Ada yang memiliki gaya belajar auditorial, visual maupun kinestetik. Yang kedua adalah model pembelajaran langsung ini sangatlah tergantung pada gaya komunikasi guru. Komunikator yang sangat buruk cenderung menghasilkan proses pembelajaran yang buruk, serta model ini membatasi kesempatan guru untuk memberi penampilan yang banyak perilaku komunikasi positif, menghasilkan proses pembelajaran yang buruk pula, serta model ini membatasi kesempatan guru untuk memberi penampilan yang banyak perilaku komunikasi positif. Jadi kembali lagi ke seperti kelebihan tadi, apabila guru melakukan komunikasi secara dua arah, maka itu akan lebih, siswa akan lebih memahami apa yang disampaikan oleh guru. Apabila guru melakukan seperti ceramah atau dongeng, itu siswa akan sangat bosan atau lebih cepat bosan. Dan yang terakhir adalah model pembelajaran langsung ini memberikan pada peserta didik cara pandang terhadap guru mengenai bagaimanakah materi disusun, dan yang tidak selalu juga dapat dipahami ataupun dikuasai peserta didik. Baik, sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Apabila banyak kesalahan maupun ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.